taunya cuma dapur. Sedangkan iman saya dulu kan nggak seperti nggak seperti orang-orang yang benar-benar Kristen kayak gitu ya, benar-benar orang yang luar biasa di dalam Tuhan, enggak gitu. Mungkin masih Abu Nawas juga gitu. Nah, saya itu berdoa berkali-kali, Tuhan, aku minta bimbingan, tuntunanmu Tuhan, supaya aku ini tidak terjatuh, aku ini tetap bersama Engkau. Saya bilang gitu. Pegang tangan saya tidak mau dilepas daripada. Saya bilang, apapun resikonya, saya mau ikut Tuhan Yesus. Karena saya tahu apa yang setelah ditunjuk, apa yang sudah dipilih Allah Bapa, itulah yang benar menurut iman saya. Saya bilang gitu. Sampai akhirnya ya jatuh bangun saya di pasukan 77. Saya tetap ikut. Bersyukur saya sampai saat ini saya masih dapat bertahan. Namun saya ini sebenarnya manusia lemah. Jadi segala sesuatu saya selalu berdoa supaya Tuhan selalu menguatkan saya, menuntun saya. Itu saja sih sebenarnya doa saya, enggak neko-neko ya. Saya itu enggak punya otak yang cerdas untuk memikirkan ini, memikirkan itu, berkata apa itu saya enggak punya. Sampai kamu itu sederhana sekali pikirannya. Sama saya, sama suami saya sama. Semua tidak memiliki hal-hal yang perlu dibanggakan sebenarnya. Apa yang bisa saya banggakan? Saya tidak memiliki apa-apa. Yang saya banggakan cuma Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang saya banggakan, yang saya percaya juga tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Dari saya sebelum enjus juga. Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya. Mau enjus jadi nggak jadi itu karena Tuhan Yesus. Dulu waktu saya mau enjus itu saya sudah masuk ke ini ya, ke apa itu namanya, laboratorium medikal kayak gitu, untuk dicek semua. Waktu itu pengecekan bukan pengecekan tentang prudensial, asuransi mempelai, untuk supaya saya itu supaya saya dapat santunan, supaya saya dapat masuk ke dalam asuransi. Bodohnya saya, padahal saya itu mengerti untuk apa ya saya masuk asuransi. Saya bilang, yang menjamin hidup saya kan Tuhan Yesus, bukan asuransi. Asuransi itu bikinan siapa? Saya sudah damai sejahtera padahal masuk asuransi segala macam. Yang menjamin hidup saya itu Tuhan Yesus, bukan ikut asuransi jiwa, asuransi ini dan itu. Nah, setelah dicek, sebenarnya itu saya masuk kategori boleh untuk divaksin sebenarnya. Cuman karena saya membelitkan diri, nggak tahu apa ya. Saya bilang, saya ini punya benjolan, saya punya ini, saya punya. Jadi mereka dokter yang waktu di situ itu, jadi menilai itu saya memiliki mungkin seperti tumor atau kanker, sehingga saya itu ditolak. Gitu, puji Tuhan itu ditolak. Nggak tahu dengan sendirinya saya memiliki perkataan seperti itu. Sampai akhirnya saya nggak terima enjusan itu. Waktu itu keluarga saya juga belum menerima enjusan itu, tetapi anak saya ada yang perempuan itu karena di sekolah ya, karena kuliah kayak gitu, dia mau nggak mau itu harus terima. Waktu itu kan saya belum mengetahui benar-benar ya bahwa itu sebenarnya faks itu berbahayanya sebegini kayak gitu loh. Cuman hanya melihat bahwa itu ada yang
katanya suntiknya di dokter Terawan katanya pakai Nusantara katanya gitu, Nusantara, bukan dari luar katanya kayak gitu. Tapi tetap saya juga karena itu untuk untuk syarat untuk usaha, untuk apa kan mungkin harus ada begitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau diterima. Saya bilang, tolong lindungi, saya mau yang benar, yang nggak dienjus. Saya bilang gitu, anak-anak saya juga jangan dienjus. Namun datang karena ada keluarga saya yang dokter, walaupun itu dokter gigi, yang mengatakan bahwa itu harus terima enjus supaya sehat katanya gitu. Malah ada teman saya aja sudah 5 kali atau berapa itu katanya. Saya bilang kaget saya. Enggak, saya lebih baik enggak, saya bilang. Tapi itu kan semua harus syarat ya, untuk berpergian, untuk apa. Kalau enggak bisa kemana-mana loh. Akhirnya itu anak saya ada 2 ya, walaupun satu yang kembar, tapi yang satu itu diinjus. Tapi dengan terpaksa itu, karena dia itu sebenarnya nggak mau. Apaan injus gitu. Tapi ya udah, gimana lagi, kalau enggak kamu nggak bisa kemana-mana katanya gitu. Antara mereka tidak bisa kemana-mana. Akhirnya satu diinjus gitu, hanya satu yang belum. Itu karena ketidaktahuan ya, ketidakmengertian, apalagi soal di dalam wahyu yang nggak pernah di otak-atik ya sama para hamba Tuhan, apalagi mengungkapkan semuanya kayak gitu. Enggak, kalau tahu ya pasti saya nggak mau dong gitu. Dan nggak boleh anak-anak saya terima. Itu saya menyesalnya luar biasa. Itu saya memperbolehkan anak saya itu diinjus. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini kesalahan saya mau mati martir juga nggak apa-apa, demi untuk keselamatan anak saya juga. Karena saya merasa bersalah, dia nggak mau sebenarnya. Kenapa saya memperbolehkan? Saya bilang gitu. Saya merasa sangat rugi sebagai seorang ibu ya, untuk anaknya memperbolehkan itu. Satu itu yang kembar. Nah, saya bilang sama Tuhan bahwa kalau memang itu Tuhan, mereka tidak ada jalan keluar, saya mau menggantikan untuk mati martir, saya bilang. Karena itu kesalahan saya bilang. Itu memang kesalahan saya, memperbolehkan. Nah, setelah itu anak saya itu seperti yang menyesal sekali loh, menyesal untuk terima itu, menyesal. Padahal teman-temannya juga ada yang belum terima, teman-temannya. Dan sampai sekarang dia juga merasa beban ya. Waktu itu ada yang 2 hari itu ya, kalau misalnya Tuhan kan bicara, kalau misalnya mau bertobat kayak gitu, selama ada 2 hari bisa dinetralkan. Nah, itu mereka berlomba untuk saya katakan untuk segera bertobat, mendekatkan diri dan segala macam, pokoknya supaya dinetralkan kembali.
saya bilang. Ayo berpuasa. Saya juga diajarin Roh Kudus, ya. Itu seperti diajarin berpuasa itu sejak tahun 20, kalau nggak salah tahun 20 ya. Tahun 20 itu saya diajarin. Saya itu nggak pernah puasa, Tuhan, saya bilang. Saya itu tidak pernah berpuasa. Tapi saya disuruh berpuasa. Kalau kayak gitu saya pupuk bawang. Kalau orang Jawa kan bilang pupuk bawang. Ikut-ikutan aja gitu. Ikut-ikutan aja dah. Sehari, 2 hari. Keterusan selama 21 hari. Terus berlanjut terus sampai bertahun-tahun gitu. Puji Tuhan. Mau berhenti tapi keinginan hati saya itu terus ingin melakukan puasa itu. Begitu juga suami saya melihat, kan selalu mengerti ya kalau saya nggak makan. Jadi, kamu kenapa nggak makan awalnya gitu? Saya, kamu puasa ya? Ya mau nggak mau kan nggak boleh bohong ya. Akhirnya saya bilang iya. Kenapa kamu nggak ikutan aja? Akhirnya suami saya juga ikutan. Dari kapan? Mungkin sudah 1 tahun lebih kali. Dia ikut puasa. Jadi setiap ini, walaupun dia nggak terlalu ini ya, dari malam jam 9 sampai jam 12 siang misalnya kayak gitu. Ya namanya mau berpuasa. Anak saya juga yang perempuan juga mau berpuasa. Itu. Karena melihat mama kan berpuasa, kamu juga harus berpuasa. Kamu kan anak Tuhan, harus berpuasa dong. Terus minta supaya minta belas kasih Tuhan, saya bilang. Akhirnya mereka mau berpuasa. Terus perjamuan kudus. Mungkin setiap hari ya mereka juga perjamuan kudus gitu. Karena imannya itu kembali lagi ke iman. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa perjamuan kudus itu segala-galanya. Darah Tuhan Yesus kan sanggup melakukan segalanya. Kayak gitu. Sanggup menetralkan, sanggup mengampuni, sanggup semuanya ya. Itu. Ya demikian kesaksian saya untuk sementara. Biar kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi yang lain. Supaya apa yang saya saksikan menjadi setidaknya sedikit teladan bagi yang lain untuk mau bersaksi. Demikian mempelai, demikian King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus. Salam hormat selalu. Percayalah bahwa King of the Kings itu memang Tuhan Yesus itu sendiri, dan mempelainya yang indah, cantik, elok, mempesona Bunda Fe adalah Roh Kudus itu sendiri, roh kebenaran. Di dalam mempelainya itulah roh Tuhan sendiri. Jadi jangan menghujat-hujat, jangan memberikan perkataan-perkataan yang tidak pantas, yang membuat kerugian dirimu sendiri. Saya berkatakan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Pak Aditya Nugrahanto itu sendiri, dan mempelainya adalah Roh Kudus, Malaikat Mary, Ratu Adil. Itulah predikat yang diberikan, dan masih banyak predikat yang lain yang diberikan Bapa Sorgawi. Jadi yang tidak mengerti hendaklah diam dan tidak memperkatakan hal-hal yang memalukan diri sendiri dan yang merugikan dirimu sendiri. Demikian mempelai Pangeran Ilahi. Salam, Shalom. Shalom. Terima kasih Mama Ruth yang cantik. Kesaksian yang luar biasa, bagaimana Tuhan menuntun. Dan saya melihat juga Bapak Ibu ya, Mama Ruth ini semakin hari semakin kinclong, semakin cantik, ya kan? Bapak Ibu ya, mengikut Tuhan itu semakin hari itu semakin cantik Bapak Ibu di dalam Tuhan. Tuhan ubahkan ya cara pandang kita, cara berpikir kita, cara kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kita lebih berhikmat. Nah Bapak Ibu, kalau memang sesuatu yang benar, sesuatu
sesuatu yang kita kabarkan di tengah-tengah dunia ini adalah berita sorga yang baru, dan dunia manusia itu tidak mau mempercayainya, itu beresiko Bapak Ibu ya, sangat beresiko. Kalau kita tidak ada kekuatan Tuhan, kekuatan Allah di pihak kita, Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberanikan hati kita untuk mengatakan, ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Seperti itu Bapak Ibu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tidak ada bedanya. Bapak Ibu bisa lihat perjuangan rasul-rasulnya Tuhan, itu dianiaya sampai mati, dibunuh karena kebenaran. Nah, kita zaman sekarang ini dihina, dibully, dicaci maki, tapi apa mereka tidak buka mata Bapak Ibu melihat apa yang kita beritakan ini sesuatu kebenaran? Zaman dahulu juga orang yang memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya itu masuk penjara. Di penjara Bapak Ibu oleh orang-orang yang buta tuli telanjang, yang sosok tahu, sosok pintar ini. Ahli kitab, ahli Taurat, munafiknya minta ampun. Mereka tidak bisa menjangkau dimensi roh dan kebenaran. Mereka tidak menyembah, datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di dalam kerendahan hatinya, melainkan pengandalan mereka adalah logikanya yang pintar yang mereka dapatkan di sekolah-sekolah sekuler, menjadikan mereka angkuh hati, bangga diri, berbangga diri oleh karena gelar-gelar yang diberikan oleh sekolah-sekolah tersebut. Sementara sekolah-sekolah itu didirikan oleh agennya 66 semua. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan manusia semakin angkuh. Tujuan setan apa? Menjadikan manusia semakin angkuh dan menolak kebenaran, menentang Tuhan, membuat logika manusia semakin pintar. Makanya manusia-manusia sekarang semakin pintar, bisa menjadikan manusia lain, mengkloning manusia satu jadi manusia lain, membuat bayi-bayi tabung. Sudah bukan Tuhan lagi yang mempunyai kuasa untuk menjadikan bayi-bayi atau apapun, tetapi manusia bisa menciptakan manusia. Manusia bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, sama seperti Tuhan. Ingin menyamai seperti Tuhan, itulah keegoisan, kesombongan manusia itu sendiri. Tuhan pun datang 2000 tahun lalu, apa akibatnya? Disalibkan. Sekarang Tuhan sudah datang di kerajaan 1000 tahun, memimpin sebagai King of the Kings di 1000 tahun damai. Kita sudah berada di 1000 tahun damai Bapak Ibu. Tidak lagi berada di zaman anugerah saudara. Mereka biarkan saja seperti tete nenek moyangnya. Tete nenek moyangnya itu untuk masuk di tanah Kanaan perlu berputar-putar sampai 40 tahun di padang gurun. Berputar-putar di tengah-tengah dunia ini. Padang gurun itu yaitu tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu. Karena apa? Kebodohannya, kedegilan hatinya, keangkuhan hatinya. Dan apa? Suka mengeluh-mengeluh. Tidak ada mengucap syukur. Sehingga apa? Tete nenek moyang mereka zaman dahulu pun tidak masuk di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Kenapa? Hatinya mengeluh, berkeluh kesah terus. Tidak ada ucapan syukur. Hati-hati manusia yang tidak tahu mengucap syukur Bapak Ibu akan membawa dirinya kepada kebinasaan. Tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berterima kasih. Tuhan kasih berkat banyak, mengeluh. Tuhan kasih berkat sedikit, mengeluh. Tuhan sudah kasih kesehatan, tidak tahu mengucap syukur. Dia dibuat malah dosa. Itu sifat manusia Bapak Ibu. Darah dan daging, penuh hawa nafsu dan keangkuhan hidup. Banyak manusia seperti itu Bapak Ibu. Tidak tahu diri. Tuhan sudah kasih kesehatan. Tuhan sudah kasih tubuh yang lengkap. Tuhan sudah kasih talenta, karunia. Tapi dibuatnya adalah kejahatan di mata Tuhan. Dibuatnya hanya kegiatan sehari-hari, menyenangkan hatinya, menyenangkan keinginan daging hawa nafsunya. Apa Tuhan menghendaki orang-orang seperti itu? Apakah mereka masuk surga? Tentu neraka tempatnya saudara. Tidak, bukan cuma modal percaya masuk surga. Harus percaya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Taat setia melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan keinginan diri sendiri. Bukan menyenangkan hobi-hobi. Suka main perempuan, suka main ini, suka main ini. Habis
manusia yang melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, berkarakter firman, memperkatakan yang baik, membangkitkan semangat orang. Bukan kerjanya bahina-hina, fitnah, maki sana, maki sini. Apakah itu penghuni surga? Itu jelas-jelas penghuni neraka, saudara. Orang-orang seperti ini tidak mau bertobat, ya neraka tempatnya. Selamat menikmati neraka. Ya, kita juga kan tidak bisa kamu paksa, kita hanya memberitahukan kebenaran. Tidak mau terima, ya silahkan, itu resiko Anda. Saudaraku ya, maaf ya, siapa yang menelpon ini, saudaraku ya? Tunggu ya, saya pending dulu, saudaraku ya. Saya masih live ini ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan penuh hikmat, dengan berhati-hati. Kita harus jadi berkat. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak banyak bicara Bapak Ibu ya pada saat ini. Mari saya undang Bapak Ibu bersaksi bagaimana Bapak Ibu mengenal kebenaran firman Tuhan, bagaimana Bapak Ibu tahu tanda 66 tersebut. Silakan Bapak Ibu yang ada di room ini, Bapak Ibu bersaksi. Bagi yang sudah bersaksi mungkin bisa dengan hormat saya minta untuk turun room. Saya pun tidak tahu Bapak Ibu makasih turun. Bapak Ibu dengan sendirinya turun room, jadi bisa bergantian ya anak-anak Tuhan. Halo, Bu Cak. Halo, Bu Cak. Boleh saya bersaksi? Bapak Lai. Cantik dan elok di hati kami. Shalom Elohim, Bunda B, mempelai ilahi yang terexcellent, tercantik mempesona di hati kami semua, terlebih-lebih di hati Bapak. Shalom Elohim, Tidak perlu ya. King of the King. Shalom Elohim, Bahanis juga turun. Penebusku. Shalom Elohim semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya melalui Bunda B. Ketika saya sudah berakhir masa pensiun saya di rumah, jadi ada waktu untuk melihat YouTube. Jadi saya di tahun 2022 saya menonton YouTube pada saat itu masih yang dari Amerika itu ya, Mbak Kathy. Nah setelah itu saya lagi ngelihat lagi di Bapak Pendeta Sanibulu ya. Nah ketika saya menonton Bunda B, saya digerakkan Roh Kudus bahwa Bunda B itu bukan sembarangan hamba Tuhan gitu ya di hati saya. Jadi saya langsung tidak ada maksudnya khawatir gitu. Ini salah satu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk di akhir zaman gitu. Melihat juga memang kan banyak yang tidak percaya gitu. Tapi di hati saya mengatakan, bukankah dari dulu kebenaran itu selalu ditolak oleh manusia gitu, karena manusia selalu mengandalkan otaknya, harus melihat dulu baru percaya gitu ya. Lalu saya setelah nonton lagi Bunda B live sendiri, tapi saya terlambat masuknya, mungkin waktu itu bulan-bulan 3 terlambat masuknya. Jadi Bunda B itu udah ada menangis, udah ada juga karena banyak hujatan mungkin ya, udah ada menangis, sudah ada Bunda B mengatakan cemburu ya gitu. Mungkin kan orang itu ya, aku tangkapnya berarti Bunda B itu dihujat mereka, bukan rohnya, bukan kata-kata dari Bunda B lagi. Itu yang saya tangkap waktu itu, yang berbicara itu adalah saya tangkap waktu itu ya, Tuhan
Tuhan Yesus Kristus sendiri gitu yang berbicara. Terus saya tersentak rohnya saya, terus dikatakan bahwa yang memakai cairan itu sudah berubah gitu, sudah tidak lagi milik Tuhan Yesus. Nah, Bunda P menangis, saya juga menangis-nangis. Saya menangis-nangis, saya berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau memang itu benar-benar tanda dari musuh-Mu ya Tuhan, ampuni saya. Saya tidak tahu Tuhan. Saya menangis-nangis, Bunda P menangis, saya menangis-nangis, terus saya menjerit-jerit meraung-raung. Tuhan, saya tidak mau binasa ya Tuhan, ampuni saya. Saya mau Tuhan membayar harga apapun yang harus saya lakukan. Yang penting Tuhan mengampuni saya tidak mau Tuhan masuk neraka. Hanya masuk surga saja saya gitu, sampai begitu. Saya menangis terus setelah saya tahu tanda itu, bahwa itu adalah tanda dari musuh Tuhan yang ada di Wahyu 13 ayat 16 dan 17 itu. Terus saya mengambil sikap untuk bertobat. Bahkan saya, contohnya tadinya saya bernyanyi dengan teman-teman di milik sendiri gitu, mereka studio milik sendiri gitu, dokter-dokter itu saya stop gitu semua gitu ya. Saya kegiatan yang lain saya stop, saya selalu di rumah, saya minta ampun sama Tuhan, bertobat dengan kesungguhan hati saya, meraung-raung sama Tuhan. Saya tidak mau terpisah denganmu Tuhan, saya tidak mau di neraka. Biarpun aku, kalau saya kan waktu itu Bunda Pi bilang hanya bayi-bayi aja di surga gitu, kalaupun ini gitu ambil sikap bertobat jadi bayi-bayi. Jadi saya juga saya tidak apa Tuhan dengan jadi bayi-bayi, yang penting saya janganlah Tuhan biarkan saya di neraka gitu. Aku tahu cintamu Tuhan begitu besar bagi kami manusia ini, bahkan Tuhan memberikan nyawanya untuk kami. Saya hanya saja Tuhan ampuni, yang penting saya jangan di neraka ya Tuhan, sampai segitu. Saya mau apapun, mau mati martir saya, biarlah Tuhan, yang penting Engkau pasti menguatkan saya untuk mati martir gitu ya Bunda Mei. Dengan Tuhan Yesus, saya menangis-nangis, terus menangis-nangis, bahkan bisa berjam-jam gitu ya. Terus saya mengambil sikap juga untuk seperti yang Bunda Mei katakan, mengasihi yang di pinggir jalan. Saya ngambil juga sikap itu Bunda, yang di pinggir jalan, pemulung. Saya pergi ke pasar, saya sengaja untuk mencari-cari orang yang tukang beca, yang kira-kira lebih yang tidak ini gitu. Saya sendiri berjalan gitu, saya lakukan itu Bunda Bek. Terus tukang pemulung yang kadang jam-jam malam itu lewat di komplek kami ini, aku juga memberikan itu juga gitu. Jadi saya minta ampun sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Saya menangis sama Tuhan. Saya berpuasa juga seperti yang Bunda P katakan, berpuasa. Saya ikutin itu terus. Terus, nah tambah bulan, tambah hari, saya terus lakukan itu. Orang mengatakan saya, kenapa kamu nggak mau keluar? Kok kamu sekarang kurus banget gitu? Ternyata itu tanda yang kita pakai itu adalah tanda musuhnya Tuhan yang ada di akhir zaman, di Wahyu 13 ayat 16 dan 17 itu. Jadi saya mengambil sikap bertobat. Saya nggak mau terpisah dari Tuhan gitu ya. Kan neraka dan surga itu kan kedua-duanya kan selamanya kalau kita nggak minta ampun gitu. Tapi teman-teman saya yang tadinya kami juga mau berangkat ke Australia, di Eropa sana, terus juga ke Amerika, mereka masih pergi itu Bunda. Tapi saya putuskan saya tidak mau gitu. Ketika saya melihat Bunda P itu mengatakan bahwa itu tanda, saya itu jadi Roh Kudus itu sudah menawan saya, itu perasaan saya, bukan perasaan, memang sudah menawan saya, tidak boleh kemana-mana seperti itu. Jadi saya tidak mau kemana-mana lagi, selain hanya ke pasar yang dekat-dekat aja gitu. Jadi saya terus dibimbing Roh Kudus, terus dikatakan bahwa memang Bunda P itu nabinya pada akhir zaman ini gitu. Oh, yang dipakai Bunda P itu dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran di akhir zaman ini gitu. Jadi itu yang membuat saya percaya. Pada waktu ada juga goncangan itu saya percaya. Jadi saya nggak percaya
percaya, maksud saya percaya kepada Bunda P bahwa Bunda P satu-satunya pada saat itu yang diurapi Tuhan Yesus di muka bumi ini untuk menyuarakan kebenaran Tuhan Yesus gitu. Jadi mau apapun orang menghujat-hujat, waktu itu saya banyak guncangan kan, berapa kali guncangan itu banyak juga untuk DM saya untuk ini, tapi saya nggak percaya bahwa itu yang dipakai Tuhan. Jadi saya tetap aja nggak mau tergoncang karena kan memang banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil tapi sedikit terpilih gitu. Siapa yang nggak tergoncang ya itulah yang jadi bisa tetap ketemu dengan Tuhan Yesus itu sendiri gitu kan. Nah itu bersyukur banget saat ini kan kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, Bapak Surgawi gitu kan, nggak disangka-sangka. Tadinya saya hanya diampuni saja, saya udah bersyukur banget. Ternyata saya ya bisa lebih lagi dekat dengan Bunda P yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Malaikat Mary yang dipanggil luar biasa ya. Saya orang berdosa yang sangat sudah jatuh, yang sangat sudah jijik, udah nggak ini, tapi diampuni Tuhan Yesus, saya sungguh bersyukur gitu, bersyukur banget bersyukur gitu. Siapakah aku ini? Kalau bukan Tuhan Yesus yang mengampuni saya, sampai saat ini saya tidak akan ada gitu ya. Jadi sangat bersyukur, sungguh sangat bersyukur. Tidak ada yang bisa saya balaskan selain memberikan hati saya, waktu saya, seluruh kehidupan saya pada saat-saat ini untuk memuji Tuhan gitu, semampu saya gitu ya. Saya sungguh bersyukur Bunda saya bisa ketemu channel itu. Kalau mungkin saya nggak ketemu channel itu, nggak ada pertobatan bagi saya gitu loh. Kalau saya nggak ketemu channel ini itu waktu itu. Walaupun kalau seandainya saya sebelumnya saya udah ketemu channel Bunda Boy, mungkin saya nggak memakai tanda itu, tapi nggak bisa lagi disesalkan. Memang itu semua diizinkan Tuhan supaya mungkin saya lebih lagi bertobat, lebih lagi sungguh-sungguh gitu. Nah itu Bunda B. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bisa ketemu rohnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah memang itu wadah itu sudah dipersiapkan oleh Bapak Surgawi gitu, dan juga rohnya Bapak Surgawi yang sudah ada di tubuh Bapak Eman Lagu, semua malaikatnya. Apa tidak bersyukur banget nih ketika pribadi kita mengenal di bumi ini. Ya kalau misalkan orang yang logika banget tidak mau merendahkan hatinya, ya memang nggak akan menerima sebelum di depan mereka mungkin ke tahapan berikutnya gitu. Tapi ya itu loh, saya sangat bersyukur Roh Kudus itu sendiri menawan saya gitu. Kalau mungkin dengan kekuatan saya sendiri, Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang tadinya rencana setelah bisa naik pesawat saya mau jalan-jalan ke Eropa sana, pulang dari situ balik lagi ke sini, pergi lagi ke Amerika sana gitu ya. Ya kalau bukan dengan tawanan roh, nggak mungkin saya mau berdiam diri di rumah tanpa jalan-jalan itu, karena lagi masih kerja itu kan datang wabah itu nggak kemana-mana. Setelah nanti kita bisa naik pesawat, udah merencanakan dengan teman-teman kita jalan-jalan ke luar gitu ya, karena juga sudah berhenti bekerja gitu. Tapi ya saya sendiri bisa menghindari pergi lagi. Kalau saya pergi lagi kan saya nambah lagi, waktu itu saya udah 2 kali nambah lagi gitu ya dapatnya. Jadi saya dengan tawanan roh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus membuat saya betah di rumah gitu. Jadi saya nggak kemana-mana lagi, jadi nggak bertambah lagi juga saya dapat cairan itu gitu. Jadi saya percaya kalau bukan penerangan dari Roh Kudus itu sendiri, Tuhan Yesus, nggak mungkin saya bisa mengerti ajaran dari dunia ilahi gitu. Karena ya saya juga logika banget dulunya, tapi dengan sentuhan sentakan dari Roh Kudus itu sendiri yang disuarakan oleh mempelainya Bunda P, ya saya tersentak, terbangun jiwa saya, terbangun roh saya, sehingga saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan gitu loh. Tuhan kita Yesus Kristus itu yang kita banggakan. Kita bodoh
mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus yang sudah menebus dosa kita. Kita manusia-manusia yang paling bodoh kalau kita tidak mau menangkap suara kebenaran itu, saudara-saudaraku. Ya kalau kita menangkap kebenaran itu, ya kita baca firman-Nya, kita akan disikapkan seperti apa sih sebenarnya kuasa ilahi itu. Kita nggak bisa selami. Nah itulah yang saya ini Bunda B, saya sangat bersyukur sekali boleh mengenal Bunda B yang adalah Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih. Saya juga bersyukur boleh mengenal King of the King, Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa menyelamatkan, yang berkuasa membinasakan, satu-satunya ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berkuasa. Dialah pencipta alam semesta alam ini, dialah pencipta kita, dialah penguasa hidup kita yang memberikan roh kehidupan kepada kita, nafas kita, bahkan berkat-berkat yang kita terima, harta, pekerjaan itu kalau Tuhan Yesus nggak mengizinkan, Allah kita itu tidak mengizinkan, kita nggak memiliki gitu ya. Terima kasih juga buat roh Bapak Surgawi yang ada di Bapak Iman Lahagu. Terima kasih saya boleh mengenal ketiga pribadi yang Esa ini yang luar biasa imannya. Tidak bisa saya katakan dengan kata-kata, tapi saya sangat bersyukur bisa di grup ini ya, bisa di pasukan yang kami kagumi ketiga pribadi yang Esa ini. Nah, saya sungguh bersyukur gitu. Siapalah aku orang berdosa yang ini, tapi Tuhan pungut dengan diambil lagi, dibasuh lagi, didulang lagi, dimurnikan lagi, dan biarlah senantiasa Tuhan membimbing saya, menuntun saya supaya saya menjadi saksimu di dunia yang gelap ini ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, tuntun aku, saya yang paling nakal di antara anak-anakmu yang sudah tersesat, dan Engkau tarik kembali. Terima kasih buat kasih-Mu, pengorbananmu kepadaku. Terima kasih Bunda B, Roh Kudus, Roh kebenaran yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih Pangeran Ilahi. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Kita tetap semangat walaupun apa proses yang kita hadapi. Tuhan Yesus tetap menyertai kita, Roh Kudus tetap menguatkan kita untuk kita dapat bertahan di ujian yang kita dapatkan pribadi lepas pribadi. Kita pastikan beda-beda ujiannya, tapi saya percaya Tuhan Yesus Roh Kudus itu pasti menguatkan kita supaya kita dapat bertemu di tubuh kemuliaannya nanti. Setelah tubuh kemuliaannya ketiga pribadi ini kan pastilah bagaimana bahagianya kalau sudah ketemu langsung di kerajaan 1000 tahun itu, di kerajaan Tuhan Yesus Kristus King of the King. Bahagia rasanya, hanya memikirkan saja bahagia, apalagi sudah nyampe di sana, nggak ada lagi, tidak mengenal kematian lagi. Terima kasih ya Bunda B, Roh Kudus, Roh kebenaran, King of the King. Terima kasih buat kasihnya kepada kami, anak-anakmu yang nakal-nakal ini. Terpuji-pujilah namamu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Alfa dan Omega, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Biarlah semua untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Kesaksian yang luar biasa dari Bu Chan Bonsum itu pada saat ini, kiranya kesaksiannya memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Kiranya dengan kesaksian ini dapat menguatkan iman kita. Kita selingan ya Bapak Ibu dengan pujian, siapakah aku ini Tuhan, menjadi biji matamu. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan. Kita jangan pernah menyangkal kuasa Tuhan agar supaya mengaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, abaikanmu yang kau nyatakan, lebih dalam dari lautan.
rasanya hati saya ini kayak seperti tertusuk, sakit sekali. Saya tidak tahu kalau cairan itu adalah tanda dari 66, dan sebelumnya saya sudah terima injusan itu sebanyak 3 kali, dan kebetulan saya juga petugas kesehatan yang di garda terdepan, jadi kamilah yang dulu mendapatkan injusan itu ya. Karena kebodohan saya tidak tanya dulu atau gimana main terima aja begitu. Terus padahal sebelum kita dapat injus itu sebenarnya kita ada itu screening kesehatan lah. Saya sudah senang waktu itu karena memang saya mempunyai penyakit darah tinggi ya, jadi katanya kalau yang punya darah tinggi nggak bisa diinjus gitu. Jadi saya sudah senang situ. Tetapi berjalannya waktu, rupanya katanya ada aturan baru lagi boleh untuk injus. Jadilah saya ambil jusan itu sebanyak 3 kali, dan sebelumnya dari kesaksian Angel sama Wita itu mereka ada bilang juga channelnya mempelai, dan juga channel-channel yang lain seperti Malaikat Mikael, mereka ada bilang juga. Di situ saya coba cari gitu, dan saya dapat dari channelnya Bu Mempelai. Di situ saya ikuti, dan juga punya Malaikat Mikael juga saya ikuti, jadi saya ikuti semua. Dan anehnya di situ walaupun mempelai bilang kalau ya yang sudah menjus itu yang sudah ikut 66 seperti itu, saya tidak ada rasa sakit hati atau marah ataupun walaupun sudah disindir kadang-kadang itu jadi langsung saya percaya gitu aja, hati saya percaya sama mempelai, dan apa yang mempelai ajarkan saya ikuti, seperti berpuasa atau apa. Juga waktu itu Wita dengan Angel juga bilang kita harus bertobat, mengambil pertobatan dari sejak kita kecil sampai sekarang. Jadi di situ saya minta ke Tuhan untuk mengingatkan saya dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan, yang mungkin yang sudah lupa gitu. Jadi saya catat satu-satu di kertas itu semuanya. Di situ saya hadapkan ke Tuhan sambil saya menangis meratap karena kesalahan saya, kebodohan saya untuk sudah mengambil tanda itu. Dan sejak saya tahu tanda itu, jusan itu ada tanda 66 itu, saya sangat ketakutan sekali. Jadi di pikiran saya itu terbayang cuma neraka gitu aja. Pasti ini saya sudah masuk neraka ini itu. Jadi saya takut sekali di situ. Jadi saya ikuti terus pengajaran mempelai sampai ada juga yang pas penetralan itu juga saya ikuti juga. Jadi bukan pengajaran mempelai aja yang saya ikuti, untuk menetral itu saya cari-cari juga di YouTube yang ada untuk bisa menetralkan itu.
cairan itu saya ikuti. Juga tentang mempelai menceritakan tentang Pak Aditya yang adalah Tuhan Yesus Kristus, itu saya juga langsung percaya aja. Saya tidak bimbang, tidak apa, begitu langsung connect aja gitu, tidak ada ragu-ragu atau gimana. Terus saya share ke anak-anak saya bahwa ini loh, Pak Aditya ini adalah roh Tuhan sendiri, bisa saya bilang seperti itu. Tapi anak saya yang pertama itu, dia katanya ada temennya yang kenal dengan Pak Aditya dulu, katanya masih gosip yang dulu katanya lari dengan mempelai itu, katanya Pak Aditya itu gini-gini, dia meninggalkan orang tuanya yang sedang sakit, katanya gitu. Jadi tapi saya bilang ke anak saya, jangan jangan percaya seperti itu gitu. Jadi harus diselidiki dulu, jangan tapi kamu gitu. Jadi berjalannya waktu karena itu tanda binatang, saya ambil sikap juga. Kita kemarin ada injusan lagi sampai, kalau kita kesehatan sampai 4 ya kan. Kemarin itu harus 4, dan ada juga injusan yang lain, tapi saya enggak ambil lagi. Dan saya juga sudah tidak ikut kalau di puskesmas menjadi tim untuk dari bayi sampai anak-anak sekolah. Saya sudah mundur, saya enggak ikut lagi juga, karena saya juga pakai kode ya, pakai kode bucan jus naga, pakai kode ya. bucan. Iya ya, karena injus itu, jadi karena saya juga sebagai bidan ya, sekarang saya kalau menolong orang lahiran, bayinya sudah tidak saya kasih injus naga lagi. Saya tidak mau lagi menambah dosa saya ya. Dan juga saya kasihan juga itu ke anak-anak itu, yang bayi-bayi itu sekarang banyak sekali injusan naganya yang harus mereka dapatkan. Tapi ya gimana lagi, saya tidak punya kuasa. Yang penting saya untuk pasien-pasien saya tidak saya kasih injus, terserah mereka. Yang penting saya sudah kasih pengertian, nggak usah injus pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mereka ngeyel, mereka silahkan ambil ke tempat yang lain, bukan ke tempat saya, seperti itu. Jadi itu yang jadi saya ikut mempelai ini. Saya juga dari keluarga saya tidak ada yang percaya. Pas Natal kemarin juga mereka ada bilang, karena saya kadang kan kita kalau ngetes cahaya itu kan dikira ini ya digelap katanya. Padahal kan kalau siang kita ini kan, padahal hari itu siang, katanya dibilang, kamu kalau sembahyang jangan suka yang di tempat gelap, katanya gitu. Terus saya kan sudah tidak bergereja lagi, saya ibadah di rumah. Kadang saya ikut di Gada, di pasukan besi, di elit, yang mana yang sempat saya ikuti ibadahnya. Kadang saya ibadah sendiri. Jadi mereka menyuruh saya kembali
ke gereja lagi begitu. Dibilang kalau cahaya, mereka ngerti kalau cahaya kemuliaan Tuhan itu enggak seperti itu katanya gitu. Mereka tak tahu katanya, tapi enggak seperti itu. Apalagi yang teman kakak saya yang satu dulu yang sering komen di Facebook saya tentang Pak Aditya, tentang mempelai, dia juga tidak percaya. Apa kayak gitu katanya. Saya hanya diam aja, tapi saya tetap tidak goyah, biarpun istilahnya saya sendiri di keluarga itu tidak, tapi mereka keluarga belum terlalu ini ya, mereka cek-cek aja, tapi tetap sepertinya kayaknya gimana dengan saya gitu. Untuk karena untung juga saya tinggalnya tidak satu dengan mereka, jadi saya gampang untuk beribadah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya saksikan. Saya mohon maaf karena saya tidak terlalu pintar berbicara, dan semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih mempelai, terima kasih Pangeran sudah menyelamatkan saya. Saya sangat senang sekali, biarpun pernah saya yang dulu saya share mimpi saya yang dianukan Pak Eman yang bilang kalau saya tertinggal atau apa, saya sudah pasrah aja, yang penting saya masuk surga itu aja, seperti kata mempelai sudah jadi babu atau apa, yang penting masuk gitu. Saya sudah mikirnya seperti itu aja. Mungkin kalau harus bayar harga mati martir, ya semoga Tuhan memampukan saya supaya saya jangan sampai saya menyangkal namanya. Itu saja. Terima kasih mempelai, terima kasih Pangeran, terima kasih. Terima kasih Bu Triana yang cantik, kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi ada pengorbanan juga di situ, bisa membantu orang lain setelah mengetahui bahwa jus naga itu berbahaya, menyetop dan tidak membahayakan bagi orang lain, khusus bagi anak-anak. Biarlah pekerjaan ibu diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga Pujan Eva, dan semuanya, keluarga kita semuanya di rumah masing-masing selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, selalu disayang Tuhan ya. Bapak Ibu, sebelum lanjut di kesaksian, mari kita angkat pujian ya Bapak Ibu ya. Kita angkat pujian Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan, ini perlindungan Tuhan Bapak Ibu ya untuk kita. Haleluya. Sudah melayani kita, sudah mengasihi kita, mencintai kita, mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dengan hati kita, dengan ketulusan hati kita tanpa ikut Tuhan.